Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Arini Putri dengan NIM 250104010035 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah oleh dosen pengampu Rizkiatul Hasanah Sos MSos. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab-bab yang terkandung dalam tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Nah, jadi di sini ada pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yada'u, da'watan yang memiliki makna dasar menyeru, memanggil, mengundang juga membujuk. Sedangkan dalam konteks dakwah Islam, kata ini mengacu pada seruan atau ajakan kepada umat manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan ajaran Islam. Umumnya, para ahli membuat definisi dakwah berangkat dari pengertian dakwah menurut bahasa. Kata-kata, seruan, anjuran, ajakan, dan panggilan selalu ada dalam definisi dakwah. Ini menunjukkan bahwa dakwah persuasif, bukan represif. Nah, nggak hanya menyampaikan kebaikan, namun juga menyampaikan larangan agar manusia tidak terjerumus ke jalan yang salah. Di sini, definisi dakwah memiliki peran dan terbagi menjadi 3 pilar utama dalam ajaran Islam, yaitu ada dakwah pada pilar akidah, ada dakwah pada pilar syariat, dan dakwah pada pilar akhlak. Setelah pengertian dakwah tadi, kita lanjut ke fenomena dakwah. Apa sih fenomena dakwah itu? Nah, fenomena dakwah adalah didefinisikan sebagai peristiwa, gejala, atau realitas yang terjadi dalam praktik dan perkembangan dakwah di masyarakat. Fenomena ini nih menjadi objek analisis ilmu dakwah yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan memberikan landasan teoretis untuk pelaksanaan dakwah yang efektif. Sederhananya, fenomena dakwah mencakup proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia agar mereka dapat memahami dan melaksanakannya. Fenomena ini juga mencakup pergeseran metode dakwah dari komunikasi langsung menjadi komunikasi massa melalui berbagai media, terutama di era digital. Jadi fenomena dakwah ini adalah proses penyampaian ajaran Islam supaya umat manusia ini cepat untuk memahami dan juga bisa melaksanakannya dengan tepat. Agar lebih mudah untuk memahami fenomena dalam dakwah, saya di sini memberikan 2 contoh. Ada contoh fenomena dakwah selegram, ada juga contoh fenomena dakwah melalui tulisan. Nah, contoh yang pertama ada fenomena dakwah selegram atau influencer. Banyak penceramah yang memiliki popularitas tinggi di media sosial, sehingga pesan dakwahnya memiliki jangkauan yang sangat luas. Fenomena ini menarik untuk dikaji dari sisi retorika komunikasi dan efektivitas pesannya. Jadi di zaman sekarang banyak sekali penceramah yang memanfaatkan popularitas tingginya untuk berdakwah di media sosial. Jadi para mad'u, yaitu para umat yang ingin mendengarkan ceramahnya itu sangat instan, bisa dilihat dari media sosial, bisa dilihat dari HP saat beliau menyebarkan dakwahnya, ceramahnya dalam media sosial. Nah, pengaruhnya apa sih terhadap audiens? Pengaruhnya ialah penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana audiens merespon dan memaknai konten dakwah dari para influencer ini yang mungkin memiliki gaya penyampaian berbeda dari penceramah tradisional. Nah, gaya-gaya ini sekarang sudah diterapkan pada zaman-zaman sekarang. Banyak sekali ya kita lihat para penceramah yang memanfaatkan popularitas tingginya. Lanjut ke contoh kedua yaitu fenomena dakwah melalui tulisan. Dakwah seperti dakwah berbasis literasi. Beberapa akademisi dan cendekiawan memanfaatkan tulisan di media massa, jurnal, atau platform digital lain sebagai salah satu metode dakwah. Ini menjadi strategi dakwah literasi yang menyoroti berbagai persoalan sosial. Ini contoh seperti kita membuat jurnal. Nah, di situ kita bisa mencantumkan dakwah kita, mencantumkan topik-topik dakwah, topik-topik ceramah dalam jurnal yang kita bikin atau media sosial, media massa seperti platform digital. Oke, lanjut ke tinjauan semantik dakwah.
Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna, sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, da'a yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau mengundang. Tinjau semantik dakwah adalah studi mendalam tentang makna kata dakwah dari perspektif linguistik, menganalisis perkembangan maknanya dari era pra-Islam, jahiliyah, hingga periode Al-Quran dan pasca Al-Quran. Nah, dakwah juga mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Ketiga huruf asal ini terbentuk dari beberapa kata dan ragam makna. Banyak banget nih arti makna tersebut. Ada memanggil, mengundang, minta tolong, ada meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, ada juga mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Banyak sekali makna dalam dakwah tersebut. Makna kata dakwah. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Definisi ilmu dakwah menurut para ahli sangat beragam, namun secara umum mengacu pada upaya mengajak, menyeru, atau memanggil manusia untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara bijaksana. Beberapa ahli menekankan tujuan dakwah yaitu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara ahli lain fokus pada metodenya, seperti menyampaikan ajaran Islam secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Jadi ilmu dakwah ini banyak sekali maknanya dari para ahli, seperti istilah-istilah ilmu dakwah itu apa aja sih gitu. Nah, di sini ada contoh para ahli, ada 4 ahli di sini, yaitu ada Imam Sayuti Farid, ada Muhammad Al-Fattah Al-Bayanuni, ada Syekh Muhammad Al-Rawi, dan Nasaruddin Razak. Nah, istilah ilmu dakwah menurut Imam Sayuti Farid ialah dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dengan asas, cara, serta tujuan yang dapat dibenarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Menurut Muhammad Al-Fattah Al-Bayanuni, ilmu dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Menurut Syekh Muhammad Al-Rawi, dakwah adalah pedoman hidup yang sempurna untuk manusia beserta ketetapan hak dan kewajiban. Menurut Nasaruddin Razak, dakwah adalah suatu usaha memanggil manusia ke jalan ilahi menjadi muslim. Nah, banyak banget istilah-istilah ilmu dakwah menurut para ahli. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Baik, kita lanjut ke materi kedua, isinya itu pembahasan tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum dan pesan dakwah dalam Islam, di mana Al-Quran menyediakan pedoman dasar dan hadis memberikan penjelasan serta rincian praktisnya. Juga memahami kedua sumber ini melalui studi mendalam dengan merujuk pada tafsir dan penjelasan ulama, memungkinkan seorang pendakwah untuk menyusun pesan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menggunakan metode yang bijaksana. Jadi sebelum kita berdakwah, kita harus mampu memahami Al-Quran dan hadis, karena itu adalah sumber dan hukum dakwah, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama hukum, juga pesan dakwah, yang juga Al-Quran ini menyediakan pedoman dasar, dan hadis sebagai penjelasannya, serta rincian praktisnya. Terdapat peran masing-masing Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. 1. Peran Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu sumber hukum utama, pedoman utama, dan pesan universal. Tak hanya peran Al-Quran, hadis juga memiliki peran dan terbagi menjadi 3, yaitu penjelasan dan perincian, landasan metode dakwah, juga teladan praktis. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dakwah. A. Fungsi dakwah. Fungsi dakwah adalah mengubah, memperbaiki, dan membimbing individu serta masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Fungsi ini mencakup penyampaian ajaran agama secara luas, meluruskan akidah dan kepercayaan yang keliru, serta menjadi pengingat dan pembawa kabar gembira untuk mengarahkan manusia ke jalan yang diridhai Allah. B. Tujuan dakwah. Dakwah merupakan ajakan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran yang dilarang, sesuai dengan perintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Telah cukup banyak rumusan tujuan dakwah yang dikemukakan para pakar dakwah.
Tujuan-tujuan ini tampaknya berbeda satu sama lain disebabkan perbedaan tinjauan dalam mencermati dakwah itu sendiri. Ada yang mendasarkan tujuan dakwahnya pada pola dan model dakwah yang diterapkan, ada juga yang melihat dari segi metode, strategi, dan pendekatan dakwah. Jadi dalam berdakwah itu ada memiliki fungsi dan tujuannya. Nah, tujuan dakwah ialah ajakan kepada umat supaya umat itu selalu berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran yang dilarang sesuai dengan perintah Allah. Materi ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Nah, di sini ada proses dakwah. Proses dakwah adalah kegiatan mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah melalui berbagai metode seperti dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bitadwin. Nah, dalam slide ini dakwah bil lisan ialah penyampaian lisan seperti ceramah, sedangkan dakwah bil hal seperti perbuatan nyata dan teladan. Dakwah bitadwin ialah melalui tulisan seperti buku dan artikel. Prosesnya dapat dimulai dari tahap rahasia seperti pada periode awal Nabi Muhammad SAW hingga tahap terang-terangan dan terstruktur dengan tujuan yang jelas. Jadi proses dakwah itu mencakup tiga metode, yaitu dakwah bil lisan, bil hal, dan bil tadwin. Setelah proses dakwah tadi sekarang ada unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ini terbagi menjadi 6. Ada dai, mad'u, maddah, wasilah, thariqah, dan athar. Dai yaitu pelaku dakwah, mad'u sasaran dakwah atau kita bisa sebut umat, para pendengar, maddah materi dakwah, yaitu materi yang kita bawakan. Nah, ada wasilah yaitu media dakwah. Media dakwah seperti saat kita berdakwah, bisa media dakwah itu seperti media sosial gitu. Lanjut ke thariqah, metode dakwah. Metode dakwah seperti yang tadi, ada kita berdakwah bisa melalui tiga metode, yaitu dakwah bilhal, bil lisan, dan bitadwin. Yang keenam, athar, efek dakwah, yaitu efek dari dakwah yang telah disampaikan. Apakah umat sudah menjalankan dari kita sampaikan dakwah yang kita sampaikan itu. Nah, jikalau kita diibaratkan unsur-unsur dakwah bisa seperti bagian-bagian tubuh, yaitu dai nomor 1 berada di kepala, yang kedua mad'u atau umatnya atau para pendengarnya berada di perut, terus yang ketiga ada maddah. Maddah itu seperti dari dada, terus ada wasilah, media dakwah diibaratkan seperti kaki, dan 6 athar efek dakwah diibaratkan seperti seluruh tubuh gitu. Nah, udah masuk aja nih kita ke materi keempat, yaitu objek studi ilmu dakwah, materi terakhir. Nah, dalam objek studi ilmu dakwah terbagi dua objek, yaitu ada objek material juga objek formal. Objek material ialah semua hal yang menjadi sasaran dan bahan kajian ilmu tersebut, meliputi ajaran-ajaran pokok Islam seperti Al-Quran dan Hadis, dan segala manifestasinya dalam sejarah dan kehidupan umat Islam. Ini mencakup isi dakwah, akidah, syariah, akhlak, sasaran dakwah, manusia dan segala latar belakangnya, serta konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana dakwah itu berlangsung. Yang kedua ada objek formal. Objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang atau pendekatan khusus untuk mempelajari kegiatan dakwah, yaitu mengajak manusia untuk masuk ke jalan Allah, sistem Islam dalam semua segi kehidupan. Objek formal ini berbeda dari objek material, yaitu ajaran Islam dan kegiatan dakwah secara umum, karena objek formal menyoroti hakikat dan proses dakwah itu sendiri dari berbagai perspektif ilmu, seperti pendekatan ilmu keagamaan, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Kalau nggak paham, ini ada bahasa sederhananya atau bahasa baiknya, yaitu perbedaan dari objek material dan objek formal. Objek material studi dakwah adalah segala hal yang menjadi sasaran kajian, yaitu ajaran Islam dan tingkah laku manusia dalam kehidupan mereka. Sedangkan objek formal adalah cara memandang atau sudut pandang khusus yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut, yaitu upaya mengajak manusia kepada ajaran Islam. Singkatnya, objek material adalah apa yang dikaji, sementara objek formal adalah bagaimana ia dikaji. Baik, mungkin cukup sekian video materi yang telah saya bawakan.
Keempat materi tadi ada tinjauan umum tentang ilmu dakwah, ada konsepsi dan posisi dasar hukum fungsi dan tujuan dakwah, ada proses dan unsur-unsur dakwah, juga ada objek studi ilmu dakwah. Saya harap materi yang telah sampaikan saya tadi terpenuhi untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah ilmu dakwah ini. Cukup sekian, salah khilaf mohon dimaafkan. Saya Nazwa Arini Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.